kenapa emas dipakai sebagai uang oleh manusia? Tahukah kamu kalau emas itu mata uang terlama dan terluas dipakai dalam sejarah? Sampai sekarang, emas punya nilai tinggi dan jadi salah satu alat penyimpanan nilai yang diminati orang. Tapi, bagaimana sih sejarah emas bisa jadi alat tukar di dunia selama ribuan tahun? Ribuan tahun lalu, ketika manusia belum mengenal konsep uang apalagi emas, manusia memenuhi kebutuhannya dengan barter. Tapi barter ini ada banyak kekurangannya, mulai dari kualitas barang yang berbeda, sampai proses negosiasi yang sulit menemukan kebutuhan sinkron antara kedua pihak. Kemudian manusia mulai mencari satu barang yang bisa dipakai sebagai alat tukar. Komoditas pertama dalam sejarah sebagai alat tukar adalah jelai padi yang dipakai oleh bangsa Sumeria sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Tetapi, jelai padi pada makanan pokok lainnya kurang ideal sebagai alat tukar yang universal karena mudah busuk dan dimakan hama. Akhirnya manusia berpikir bahwa alat tukar ini belum ideal jadi alat tukar buat semua pihak. Di era logam, masyarakat berpikir logam cocok dipakai sebagai alat tukar karena langka, awet, tidak bisa busuk, mudah dibentuk dan dipecah-pecah, dan cukup praktis dibawa. Peradaban yang pertama kali pakai logam adalah Cina kuno pada 1000 tahun sebelum Masehi. Sementara peradaban pertama yang tercatat pakai emas adalah Kerajaan Lydia di daerah Turki sekitar 550 tahun sebelum Masehi. Namun, adaptasi penggunaan emas meluas di seluruh daratan Eropa. Ketika kerajaan Romawi yang menguasai seluruh pesisir Mediterania menggunakan emas sebagai alat tukar selama ratusan tahun hingga runtuh. Emas sebagai alat tukar berpindah dari kerajaan Lydia yang takluk oleh Persia kuno, kemudian ditaklukkan oleh Iskandar Agung. Penggunaan emas meluas sampai diadaptasi kerajaan Romawi kuno sampai ke benua Eropa, India, dan Asia Timur. Di abad 15, ketika bangsa Spanyol dan Portugis menduduki benua Amerika, mereka nemuin banyak sumber emas di kerajaan Aztec, Inca, dan Peru. Mereka bawa pulang emas dalam jumlah yang banyak ke Eropa. Ketersediaan emas naik drastis, kelangkaan emas menurun, dan terjadi inflasi emas di Eropa sampai nilainya merosot hingga 150 tahun. Di abad 17, emas menyulitkan bertransaksi dalam volume besar karena nggak praktis dan rawan kejahatan. Maka muncul penerbitan surat penjamin kepemilikan emas. Di tahun 1661, institusi keuangan Swedia pertama kali cetak uang kertas yang dijamin logam bernama Creditive Settler. Dan di tahun 1821, Inggris jadi negara pertama yang resmi menjadikan emas sebagai standar pencetakan uang kertas. Saat Perang Dunia II, pemenang perang menyepakati Bretton Woods Agreement, di mana emas jadi jaminan pencetakan mata uang dolar Amerika dan semua mata uang di dunia berpatokan pada dolar Amerika. Sejak saat itu, dolar Amerika dianggap sebagai emas baru dan jadi reverse currency terbesar di dunia sampai saat ini. Di tahun 1971, Presiden Amerika Richard Nixon mencabut gold standard dan mengakhiri perjanjian Bretton Woods Agreement. Sejak saat itu, konsep uang saat ini dinamakan uang fiat, yang nilainya floating dan didasari kepercayaan pada lembaga negara yang menerbitkan mata uang tersebut.